apa aja kan, apalagi kalau harganya murah, wah tambah kita hobi belanja nanti ya toh. Nah jadi faktor ekonomi itu bukan karena modalnya untuk bikin bisnis jasa itu murah, tapi karena dilihat dari sisi inflasi itu tadi, harganya mahal-mahal, maksudnya harga itu lagi sedang meningkat atau sedang murah-murah atau sedang menurun, itu berpengaruh terhadap kemampuan kita untuk membeli sesuatu, atau kemampuan kita untuk misalnya kemana, misalnya ke dokter, bukan salah, nggak tepat, misalnya ke hotel. Kalau kita pas harga hotel lagi rendah, otomatis kan kita pengen deh sekali-sekali nyoba ke hotel, tidur di hotel, atau misalnya pas keluar kota butuh mampir ke hotel kan cari yang harganya nggak terlalu tinggi. Nah itu pengaruhnya ekonomi. Oke. Kalau dari pemerintah, perusahaan jasa harus memperhatikan peraturan pemerintah. Nah ini sebenarnya nggak hanya untuk perusahaan jasa ya, untuk semua. Ya, selamat malam Mas. Macet. Halo, macet ah. Nggak dengar. Oke, sip. Nah, kalau dari pemerintah, jadi kita misalnya bikin perusahaan ya, perusahaan apapun, nggak hanya perusahaan jasa, kita harus mematuhi peraturan pemerintah. Ya, selamat malam Mas, monggo silakan gabung. Ini kita lagi bahas modul 1 tentang pemasaran. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bisnis jasa. Nah, pada saat kita bikin perusahaan itu nggak bisa seenaknya sendiri, nggak bisa mau semaunya kita harus ngikutin peraturan pemerintah. Biasanya juga kalau kita mau bikin perusahaan, kita harus daftarkan ke notaris. Ada yang pernah tahu nggak? Mendingan saya Oke, sip. Nah, awal-awal kita bikin bisnis itu kalau namanya badan usaha itu pasti harus mendaftarkan ke notaris dulu, jadi biar bisa terdaftar. Nah, itu juga kita harus mematuhi peraturan pemerintah, nggak bisa seenaknya. Jadi misalnya ya perusahaan, contohnya perusahaan tambang misalnya. Tambang ini kan bukan jasa ya, tapi saya ngasih contoh aja. Saya perusahaan tambang, otomatis kan mereka gali-gali dan harus kayak misalnya nebang-nebang hutan. Nah, itu setelah ditebang kita harus nanam lagi pohon-pohonnya, nggak bisa setelah ditebang terus kita biarkan, itu kan otomatis merusak lingkungan hidup kan, itu nggak baik. Nah, itu kita harus mematuhi, kalau nggak gitu pasti kena sanksi. Jadi setiap kali kita punya perusahaan, kita harus mengikuti peraturan yang ada, nggak bisa seenaknya sendiri. Begitupun pada saat kita mau ekspansi bisnis ke luar negeri, atau misalnya kita mau ngekspor barang atau mau ngimpor barang, itu kan juga ada peraturannya, jadi semua harus dipatuhi. Oke? Iya ya, mungkin sinyalnya ini, maaf ya. Halo? Dengar enggak? Nah, yang terakhir ini budaya dan sosial. Keadaan sosial yang seperti meningkatnya jumlah lansia, meningkatnya jumlah wanita bekerja dan sebagainya mempengaruhi perkembangan bisnis jasa. Nah, ini misalnya meningkatnya jumlah lansia, kayak mbak-mbak, siapa aja yang jaga ama-ama. Nah, karena meningkatnya jumlah orang tua, otomatis kan juga kebutuhan untuk membutuhkan jasa untuk yang bisa melayani lansia ini kan juga bertambah. Nah, itu mempengaruhi kenapa kok mbak-mbak itu sampai misalnya datang ke Taiwan untuk jaga ama-ama, itu karena ini tadi, keadaan sosial yang meningkat, seperti meningkatnya jumlah lansia. Karena semakin banyaknya orang tua di sini, makanya semakin banyak membutuhkan tenaga untuk menjaga orang tua itu tadi. Oleh karena itu perkembangan jasa meningkat. Oke, paham? Misalnya meningkatnya jumlah wanita bekerja. Nah, berarti kan otomatis ibu-ibu kan nggak di rumah, membutuhkan bantuan untuk mengurus misalnya kayak nyapu atau apa, bantuin masak atau bantuin apa, itu kan juga itu jasa toh yang diberikan ke rumah tangga. Jadi ada yang mau ditanyakan sampai sini, pengaruh faktor lingkungan terhadap perkembangan jasa? Ada berapa tadi, ayo?
Ada berapa faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan jasa? Mbak, Mas, halo? Halo? Oke, 7 itu apa aja? Wes, 7. Ada yang suka 7 ya? Mau masuk wajib militer loh. Apa aja yuk 7 disebutin? Ayo, 7 tadi apa saja? Monika. Siapa yang mau nikah? Mbak Yusni mau nikah. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Masuk 7 mau nikah? Kayaknya mau masuk itu deh. Masuk wajib militer. Nah, ini oke. Jadi jangan lupa ya, 7 faktor lingkungan yang mempengaruhi perkembangan jasa. Itu harus ingat, nggak boleh lupa lo ya. Oke. PHP. Sorry, Level. Oke. Oh, gitu ya. Oke. Nah, ini ada strategi perusahaan untuk menghadapi krisis apa ya? Ya kan? Menghadapi krisis itu value pricing. Jadi itu value pricing ini bikin harga menjual jasa dengan harga yang lebih murah. Itu termasuk salah satu perusahaan strateginya. Terus adding value itu maksudnya menambahkan nilai dari sesuatu yang kita tawarkan kepada konsumen. Misalnya kayak apa ya, contohnya itu misalnya restoran yang bertema kayak yang di Selin itu. Ada yang pernah nggak yang ke restoran toilet itu? Ada yang pernah ke sana nggak yang restoran toilet? Jadi itu kan punya nilai khusus kan, punya sesuatu yang unik yang bisa ditawarkan ke konsumen, yaitu mereka merasakan suasana makan tapi dengan suasana toilet. Mana coba bayangin. Nah ya, itu di Selin ada kalau mau lihat. Itu kan punya nilai yang nggak dipunyain sama pesaing. Terus ini getting close to the consumer. Sekarang lebih banyak perusahaan yang maksudnya apa ya, yang lebih mendekatkan diri. Misalnya customer service. Sekarang kan lebih banyak perusahaan-perusahaan yang buka customer service. Mati lagi. Yang bikin customer service. Astagfirullahaladzim, mati mana? Tidak. Mati. Kamu kan sudah belum? Suka. Nanti kalau udah mulai kan punya belum.